terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi udah zina besar banget. Kenapa aku membuat laporan? Berarti karena buktinya itu udah sangat kuat di aku. Oke. Gak mungkin aku buat laporan, tapi aku nggak ada bukti yang kuat dong. Ada bawa buktinya? Ada. Oh, ini buktinya bukti hubungan dewasa ini? Ya, sebenarnya sangat memalukan. Oke. Sangat memalukan. Gue pernah ke kantor polisi buat ngelaporin perselingkuhan. Apakah bisa melaporkan perselingkuhan ke kantor polisi? Oke, gue bakal cerita versi gue karena gue pernah ke kantor polisi buat ngelaporin perselingkuhan. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Seorang influencer ternama, Inara Rusli, yang merupakan mantan istri penyanyi yang dikabarkan bercerai pada tahun 2023. Sosok Inara Rusli kali ini dikabarkan berselingkuh dengan laki-laki beristri, teman-teman. Dan hal ini tentu saja tengah menjadi sorotan publik, teman-teman ya. Belum lama ini nama Inara Rusli dikabarkan berselingkuh dengan sosok laki-laki beristri yang bernama Insanul Fahmi. Pada sebelumnya Inara Rusli sempat dikabarkan dekat dengan sosok Ustadz Hendra, teman-teman. Namun Inara Rusli membantah hal tersebut dan mengaku sedang dekat dengan seorang pengusaha yang usianya terpaut lebih muda darinya. Pengusaha yang dimaksud Inara Rusli kemungkinan besar adalah sosok Insanul Fahmi ini, dan hal ini diketahui ketika sang istri mulai speak up dan buka suara dalam channel YouTube-nya Bang Denny Sumargo, di mana istrinya tersebut bernama Wardati Namawa, teman-teman. Sebagai sosok wanita yang masih sah berstatus sebagai istri dari Insanul Fahmi ini, Wardati Namawa melaporkan Inara Rusli atas dugaan perzinahan dengan sang suaminya, teman-teman. Ini dia videonya. sini, ya Pak, membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima saksi yang mengetahui peristiwa ini, dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik, kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti dan kita lakukan analisa dan pendalaman. Itu menurut waktu, dan kami membenarkan ada laporan tersebut. Barang bukti apa aja Pak, mungkin sudah diserahkan? Kan belum diserahkan, makanya nanti pada saat proses pemeriksaan. Pak, untuk inisial IR itu apakah Inara Rusli Pak benar? Untuk inisial Inara Rusli benar nggak? Benar tidak? Dia dengan inisial IR. Itu ya. Untuk Ya, itu perzinahan dalam undang-undang pasal 284 KUHP. untuk rencana pemanggilan apa Pak? LP perlu diterima hari ini. Ya. Tapi apakah dalam minggu ini Pak pemanggilannya? Nah itu ya guys ya, keberlanjutan terkait laporan yang dilayangkan kepada Inara Rusli yang diduga telah berselingkuh dengan sosok laki-laki yang sudah beristri, teman-teman. Dan hal ini tentu saja dikuatkan di mana ada temuan dari para warganet yang menemukan salah satu video di mana ternyata Inara Rusli menggunakan gelang yang sama. Bisa kita bilang gelang yang couple seperti yang digunakan oleh Insanul Fahmi, teman-teman. Di mana gelang tersebut berbentuk tali berwarna merah tampak digunakan Inara Rusli saat live berjualan maupun potret-potretnya di media sosial, teman-teman. Ini dia videonya. Nah ini ya teman-teman ya, penampakan gelang yang diduga gelang couple yang digunakan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, teman-teman. Di mana gelang berbentuk tali merah ini kerap kali digunakan Inara Rusli maupun dalam berjualan online, dan potret-potret terbaru Inara Rusli selalu menggunakan gelang tersebut. Tentu saja dengan adanya temuan ini menguatkan dugaan para warganet kalau ternyata mereka ini sudah mempunyai hubungan-hubungan yang bukan sekedar teman saja, teman-teman. Dan mengenai hal ini, istri dari Insanul Fahmi juga menguatkan adanya bukti hubungan gelap mereka, di mana istri dari Insanul Fahmi ini mempunyai bukti rekaman CCTV yang katanya bukti tersebut selama 2 jam, teman-teman. Hubungan atau bukti perselingkuhan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli ini, teman-teman. Ini dia videonya. Udah zina besar banget.
Kenapa aku membuat laporan? Berarti karena buktinya itu udah sangat kuat di aku. Oke. Gak mungkin aku buat laporan, tapi aku nggak ada bukti yang kuat dong. Ada bawa buktinya? Ada. Oh, ini buktinya bukti hubungan dewasa ini? Ya, sebenarnya sangat memalukan. Oke. Sangat memalukan. Oh, jadi bukti ini sudah ada kejadiannya sebelum deep talk tadi? Iya, betul. Makanya sebenarnya nggak expect. Aku tarik nafas dulu ya. Iya, iya. Jadi sebelum deep talk tadi. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Sorry. Tapi wajahnya nggak tahu kelihatan. Ada, sebenarnya ada lebih lengkapnya lagi. Lebih lengkap, tapi Ada di flash disk. Pokoknya itu yang udah aku kasih ke penyidik. Jadi Oke. benar-benar bukti itu akurat banget. Karena nggak mungkin aku share ke penyidik kalau itu nggak akurat. Dan nggak mungkin penyidik itu langsung menjatuhkan pasal 284 KUHP. jadi Udah ini sejauh itu. ini ada lagi, ini kan pendek ya. Ya, Jadi kamu punya video panjangnya gitu. full. Sampai bagaimana? Udah zina besar banget. Yang kalau kita tangkap dalam bahasa itu seperti hubungan suami istri begitu. Iya, betul. Suami istri ya. Iya, betul. Oke. Dan mereka melakukannya itu hahihi. Apa itu hahi? Maksudnya kayak fun aja gitu. Karena aku lihat itu kan ada terekam suaranya juga kelihatan. Oke. Kedengaran juga. Oke. Tindakan mereka itu yang benar-benar luar biasa. Kayak ya suami istri hubungan begitu. Kak. Jadi aku nggak expect-nya itu karena wah, udah sejauh itu. Dan mereka melakukannya itu dengan sangat santai. Otomatis itu bukan kali pertama dong. Kompas lihat itu gimana? Iya. Honestly, tidak ada seorang istri yang sangat menerima suaminya berhubungan seperti itu dengan perempuan lainnya. Yang mereka melakukan itu dengan sangat fun, asik. Kamu Sampai nonton yang dari awal sampai habis? selesainya sebenarnya najis banget Ojol Jalik ya. Iya. Najis banget. Gak ada hati istri manapun gak ada yang sanggup melihat begitu. Dan melihat itu tuh sampai kayak Allahu Akbar, langsung kayak ya Allah masa sih gitu. Langsung kayak kayak dunia nih kayak seolah runtuh banget nih. Kamu sempat denial nggak bahwa berusaha untuk bahwa ini bukan suami gua nih, bukan nih gitu. Sempat gitu nggak pas Agak awalnya? draining, jujur agak draining, langsung kayak ya Allah, ini apa betul. Tapi aku lihat lagi, ya Allah ternyata bener, ya Allah, kayak masa sih, sampai aku gemeteran, masa sih, Kamu pastikan lagi. iya aku berkali-kali. pastikan lagi. Tapi aku lihat lagi, itu suami aku. Nah itu ya, istri dari Insanul Fahmi, Mawa yang menyepil bukti CCTV yang ia klaim kalau rekaman tersebut merupakan bukti antara tindakan yang tidak menyenangkan atau persinahan yang dilakukan oleh suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli teman-teman. Di mana Mawa dengan lantang mengungkap kalau beliau mempunyai bukti rekaman full perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi, dan hal tersebut telah diberikan kepada pihak Polda Metro Jaya terkait laporan Mawa atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya tersebut teman-teman. Dan dikabarkan menurut pernyataan Mawa kalau pihak kepolisian juga telah menjatuhkan pasal 288 terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suami dari Mawa dan Inara Rusli yang merupakan mantan istri dari penyanyi Virgon yang dikabarkan telah bercerai pada tahun 2023 lalu teman-teman ya. Dan hal ini tentu saja menjadi pertanyaan kita semua, apakah bisa sih seorang istri melaporkan suaminya atas tuduhan perselingkuhan kepada pihak kepolisian? Ini dia penjelasan dari salah satu warganet teman-teman ya. Mari kita simak videonya. Gue pernah ke kantor polisi buat ngelaporin perselingkuhan. Apakah bisa melaporkan perselingkuhan ke kantor polisi? Oke, gue bakal cerita versi gue karena gue pernah ke kantor polisi buat ngelaporin perselingkuhan. Tapi di sini case-nya bukan suami gue yang selingkuh, tapi pada saat itu gue nganterin teman gue yang lakinya ketahuan selingkuh, dan karena kondisi teman gue nggak stabil, jadi gue putusin untuk nganterin dia dan nyetirin dia.
Nah pada saat itu sebenarnya kondisinya cukup terkendali, cuma kayak main berebut omong aja gitu ya. Sampai pada titik si bosnya ini, bos selingkuhannya itu agak ikut campur, terus ngomong sesuatu yang bikin temen gue tuh makin emosi. Jadi dia tuh kayak ngomong, ya udah sih kan baru pacaran. Terus kayak temen gue makin ngamuk lah kayak, iya pacaran tapi kan lakinya udah punya bini gitu kan. Nah karena gue ngerasa kayak agak lebih memanas, gue bilang kayak di situ, oke udah kita langsung aja ke kantor polisi gitu. Singkat cerita pada saat itu akhirnya kita ke Polres ya yang terdekat dari tempat situ. Terus nih cewek didatengin juga sama ibunya karena rumahnya nih cewek tuh deket-deket situ juga gitu. Nah udah deh tuh ya dari temen gue, terus selingkuhannya, terus emaknya yang kayak emaknya nangis-nangis kayak nggak tahu kalau dia udah punya istri dan lain-lain. Ya udah. Terus teman gue juga kayak nangis-nangis gitu ya kan, pokoknya karena kesel emosi juga. Akhirnya gue lah yang kebagian ngomong sama polisinya. Polisinya nanya sama gue, Mbak ini mau diapain gitu ya kan. Akhirnya gue yang jadi jubir ke si polisinya. Pada saat itu udah ada pasal perselingkuhan. Jadi temen gue emang rencananya mau ngelaporin aja tuh sekalian pasal perselingkuhan, biar intinya mereka tuh jerak gitu. Nah cuman polisinya pada saat itu sekitar setahun atau 2 tahun lalu ya gue lupa. Dia bilang kalau pasalnya ini baru banget ada, jadi kayak belum mateng banget ya. Kalau emang mau dilanjutin ya udah boleh terserah bikin laporan, tapi prosesnya pasti akan jauh lebih panjang, apalagi kalau buktinya cuma kayak sekedar foto atau cuma chat gitu. Akhirnya dengan pertimbangan itu kita putusin untuk nggak jadi masukin LP, cuman karena aku sempat diskusi sama polisinya gimana ya biar mereka ini jera, akhirnya cuma kayak bikin perjanjian di atas materai, kedua belah pihak nggak bakal ngulangin. Ada si selingkuhannya, ada suaminya disaksiin juga sama ibunya gitu ya. Dan kalau misalnya terulang lagi baru akan kita laporin secara resmi. Cuma pada saat itu nih cewek cukup kena mental juga karena Polresnya tuh deket-deket rumah dia tinggal. Jadi kayak satu kampungnya dia tuh kayak udah tahu gitu ya. Jadi kayak emaknya juga nangis-nangis juga karena malu. Semua orang di rumahnya katanya udah tahu ya. Jadi dari teman gue juga kayak udah cukup lah nih biar nih cewek juga kena sanksi sosial di lingkungan dia tinggal. Jadi intinya perselingkuhan tuh sekarang memang sudah bisa dilaporin ke polisi, tapi sebagai saran kalian harus punya bukti yang benar-benar kuat. Salah satunya kalau bisa ngegerebek atau tangkap tangan langsung. Sakit banget gak sih posisi jadi istri sahnya? Bayangin 5 tahun menikah tapi gak diakuin secara publik, malah yang cowok ngaku-ngaku sok single gitu. Ya wajar dong kalau orang-orang mikirnya dia belum beristri. Tapi ya sebagai Inara Rusli harusnya sih harus cari tahu dulu ya, mana udah pernah gagal dalam rumah tangga, harusnya lebih berhati-hati ya kan. Ini kok brandingannya alim tapi kok gelem nyokot gue di tonggo. Istri sahnya aja sampai lapor ke polisi sama dugaan perzinahan juga. Ini tuh menurut aku bukan cuma selingkuh yang tatap-tatapan doang, cecetan doang sih ya. Soalnya masa iya sih langsung berani lapor polisi tanpa ada dugaan yang lebih berat gitu loh. Kalau menurut kalian gimana? Semoga istri sah kuat-kuat deh ya. Seorang perempuan seperti Inara Rusli bisa selingkuh? Bisa dong. Itu pengingat bagi kita semua bahwa jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya. Bisa jadi di luarnya tampilannya agamawis, tapi dalamnya kita nggak tahu. Karena perempuan yang pakaiannya terbuka, belum tentu mereka seperti Jule atau Inara Rusli. Nah itu ya teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa video terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi ini teman-teman. Di mana ditemukannya beberapa bukti-bukti seperti ditemukannya gelang couple yang digunakan oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi, dan Mawa juga yang merupakan istri dari Insanul Fahmi juga yang mengklaim mempunyai bukti rekaman CCTV selama 2 jam. Bukti CCTV rekaman full hubungan kedekatan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli ini teman-teman. Lantas bagaimana tanggapan kalian menanggapi kabar-kabar tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.